Sebelah kanan ini sawah tetangga, dan di sebelah kiri ini sawah punya saya yang selalu saya kontrol airnya. Agar debit air itu tidak berlebih seperti ini. Nah, ini dia yang saya maksud, jangan selalu menggenangi sawah kita dengan air yang berlebih. Ini menurut saya itu salah satu kesalahan petani ya, kesalahan petani. Masalahnya cacing-cacing yang harusnya hidup di sawah, yang harusnya tujuannya itu cacing-cacing liar di sawah, itu harusnya bertujuan menggemburkan tanah. Lah ini malah diairi sampai tuh, kan seperti apa, sungai, malah dia alirannya itu deras banget, dan unsur organik yang ada di dalam tanah itu malah terbawa air dan terhanyut, terbuang percuma ya. Jadi jangan pernah mengusir cacing-cacing liar atau cacing-cacing alam di sawah kita dengan menggenangi debit air yang berlebih begini. Coba kita lihat atas lagi. Nah, tuh, semua tanaman padi itu sampai tergenang seperti ini. Sampai tergenang. Kita cek kedalaman airnya ya. Kedalaman airnya kita cek sampai seberapa. Coba lihat. Nah, ini dari dasar itu sekitar kelihatan nggak bekas basahnya. Nah, ini dari dasar ini sekian. Jadi padi-padi itu tergenang sampai sekian kedalamannya. Loh, gimana cacing mau hidup? Padahal cacing kan itu makhluk hidup yang butuh udara. Jadi kita itu jangan selalu menggenangi sawah kita itu dengan debit air yang berlebih, karena itu tidak akan bagus bagi tanaman padi kita. Coba kita perbandingkan sama padi punya saya ya, yang debit airnya alhamdulillah tidak terlalu banyak. Kita perbandingkan. Nah, ini sebelah kanan ini sawah tetangga, dan di sebelah kiri ini sawah punya saya yang selalu saya kontrol airnya. Agar debit air itu tidak berlebih seperti ini. Ini saja menurut saya masih terlalu banyak debit airnya punya saya. Cuma karena sawah tetangga kanan dan kiri itu rata-rata debit airnya itu banyak sekali. Jadi apa, air dari tetangga itu selalu masuk karena banyak bocoran dari tetangga, jadi masuk ke sawah saya. Padahal saya inginnya itu lebih kering lagi dari ini ya, agar cacing-cacing yang ada di dalam tanah itu bisa berkembang biak dengan sehat. Kalau cacing-cacing berkembang biak dengan sehat, cacing itu akan memakan bahan organik yang ada di dalam tanah dan mengubahnya menjadi unsur hara makro bagi tanaman. Nah, dari situ tanaman kita itu akan menjadi lebih bagus. Jadi jangan pernah mengusir cacing-cacing dari sawah. Itu pentingnya mengatur debit air di persawahan kita ya. Kita lihat perbedaannya. Ini sawah tetangga yang sering banget menggenangi air. Nah, ini padi saya yang saya selalu atur debit airnya. Jadi bukan selalu masalah di pupuk ya. Debit air itu juga penting dalam mengatur
tumbuh kembangnya tanaman padi kita. Jelas nggak sih penampakan perbedaannya. Nah, di petakan sawah kita itu padi itu cenderung daunnya itu lurus-lurus dan anakannya itu lumayan banyak. Kita lihat lebih dekat lagi anakan padi tetangga dan anakan padi di petakan sawah kita ya. Nah, mana sih? Nah, ini dia. Ini baru berapa anakan ya. Nah, terus kita perbandingkan dengan anakan. Nah, ini tegak lurus ya, tegak lurus. Tanamannya itu tegak lurus. Kita lihat. Nah, umur sama tapi anakannya itu sudah berbeda. Anakannya sudah berbeda. Dan kesehatannya pun berbeda. Hijaunya pun berbeda. Jadi pentingnya kita mengatur debit air agar tidak berlebih itu sangat-sangat penting menurut saya. Yang tujuannya itu kita tidak mengusir cacing-cacing di alam agar dia beranak pinak dan apa ya, memakan bahan organik yang ada di sawah, terus dia mengubahnya menjadi unsur hara makro yaitu NPK bagi tanaman. Ini contoh cacing-cacing yang berkembang biak di petakan sawah saya. Nah, ini contoh cacing-cacing yang berkembang biak di petakan sawah saya ya. Ini sebenarnya harusnya lebih nggak tergenang banget seperti ini, cuma ini karena apa ya, kalau kata orang sini itu blueberan dari sawah tetangga, jadinya ikut tergenang petakan sawah saya. Nah, perbedaannya kan sangat jelas. Jadi itu jangan selalu mengenangi sawah kita dengan air. Padahal rata-rata petani di kita itu kalau tidak digenangi air itu rasanya tidak marem kalau kata orang sini. Padahal itu sangat-sangat berpengaruh pada tanaman kita. Nih, kita lihat lagi tadi di sebelah kanan kita ya. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kiri kita. Nah, di sebelah kiri kita pun sama. Kiri kita pun sama. Loh, mereka selalu petani-petani di sini itu selalu menggenangi sawahnya itu dengan air. Dan kita cek juga kedalaman, ini sebelah kanan bukan sebelah kiri ya. Tadi cek kedalaman air di sebelah kiri. Nah, sekarang kita cek kedalaman air di sebelah kanan sawah kita. Nah, ini kedalaman airnya ya. Nah, ini kurang lebih sama lah ya, sama seperti yang kanan. Nah, dan kita lihat lagi sawah tetangga yang ini lumayan bagus. Nah, yang lumayan bagus saja ini pertumbuhannya daunnya itu tidak mau tegak lurus. Daunnya itu udah sempoyongan kemana-mana. Jadi kalau saya lebih suka yang tegak lurus, daunnya hijau. Nah mereka itu selalu begini nih. Jadi itu menurut saya itu satu kesalahan petani kita. Nah, itu yang tengah petakan sawah saya. Nah, ini petakan sawah tetangga. Jadi jangan selalu menggenangi sawah kita yang akhirnya itu
mengusir cacing-cacing yang ada di alam, yang ada di alam itu pindah ke pematang sawah. Dan akhirnya yang harusnya lahan kita itu subur dengan sendirinya oleh proses alam. Nah, proses alam itu kita rusak sendiri dengan mengenangi petakan sawah-sawah kita.